Yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa kejadian serupa itu baru aja kejadian 2 minggu yang lalu sebelum kejadian ini terjadi dengan kondisi yang sama dan wanita juga dan sama-sama dalam keadaan tertidur memang. Setelah kesaksian Joe tersebut, polisi menambahkan beberapa detail lagi seperti bahwa kedua pelaku sepertinya menggunakan ganja saat melakukannya. Tapi sayangnya hakimnya nggak bergeming dan tetap memberikan hukuman maksimal tersebut. Tapi anehnya Joe yang sebenarnya tahu banget bahwa dia tuh dijatuhi hukuman maksimal dan nggak lama lagi dia bakal terbang juga gitu ya. Dia tuh dinilai ternyata sebagai seseorang yang paling bahagia yang kena hukuman tuntutan maksimal tersebut, yaitu tuntutan mati yang pada saat itu pakai gas tuh zaman dulu. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan kali ini gue datang lagi dengan kasus yang bisa gue bilang mungkin masuk dalam kategori orang aneh. Ini adalah Joe Erdy, di mana dia didapuk menjadi salah satu orang yang paling bahagia dalam menjalani hukuman matinya. Uniknya juga ada beberapa hal sejarah yang unik banget dan bahkan bisa dibilang sudah tercapture melalui beberapa foto-foto yang ada sebelum dia itu menjalani hukumannya. Dan ini menarik banget kasusnya karena memang kasusnya dia ini akhirnya menjadi sebuah kasus yang ikonik banget di Colorado, tempat di mana ini terjadi, dan cukup mengubah ekosistem di sana pada saat itu bahkan sampai detik ini terasa. Nah, gimana kasusnya, bagaimana perjalanan Joe Erdy sampai bisa dituntut sampai hukuman mati dengan kasus yang mungkin sebenarnya dia nggak lakuin. Nah, mari kita bahas. Tapi sebelum gue bahas, kan gue adalah storyteller dan gue lihat nih ya, fenomena storyteller ini semakin banyak ya di Indonesia ya. Dan banyak juga yang minta gue promosiin juga gitu kan. Nah, tapi selain menjadi storyteller yang baik atau bisa berbicara dengan baik, sebenarnya ada satu hal lagi yang sebenarnya harus paling diperhatiin, yaitu adalah masalah nafas. Kalau misalnya lu lagi cerita-cerita sama orang, apalagi lagi ngedeketin cewek baru gitu ya, terus nafas lu bau, kan bawaannya pengen udahan gitu ya lawan bicara lu ya. Nah, jadi untuk bisa menangani itu biasanya gue itu bawa relaksa supaya nafas gue tuh bisa selalu segar dan wangi terus. Nah, ini gue udah ada di sini nih. Nah, gue pilih yang barley mint nih. Karena rasanya bisa dibilang paling common, paling general, dan nyaman juga kayaknya di lidah, nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, gue akan dulu nih. Dan kalau misalnya lu mau yang rasanya lebih ke buah-buahan, nah ada juga sebenarnya beberapa variannya. Salah satunya di sini di depan gue ada yang rasa anggur. Jadi dapat rasa anggur gitu. Dan menurut gue ini selalu gue bawa karena penting banget. Karena kalau misalnya lu udah mulai merasa nafas lu nggak enak, lu harus langsung makan relaksa supaya lawan bicara lu juga nyaman gitu ya. Karena memang relaksa adalah permen wangi penyegar mulut. Joe Erdy ini lahir pada tanggal 29 April 1915 dari pasangannya si Henry dan Mary Erdy di Pueblo, Colorado, USA, United States of America, guys. Dan sebagai anak laki-laki, Joe Erdy ini lahir dengan IQ yang sangat rendah ya, yaitu 46. Oh, jadi bawah banget tuh, turun banget tuh. Itu kalau ulangan aja juga nggak lulus tuh, nilai batas tuh ya. Dan pada era tersebut dia itu disebut sebagai imbecile, alias sebuah kondisi di mana orang itu memiliki masalah mental, psikologis yang membuat orang yang sudah cukup, bisa dibilang cukup naik ke remaja gitu ya, tapi hanya punya kemampuan yang mentok di anak usia 4-6 tahun. Kira-kira itu yang coba digambarkan yang terjadi kepada si Joe Erdy. Bahkan karena keterbatasan dia, kepala sekolah di mana dia bersekolah meminta orang tua Joe ini untuk tidak memasukkan si Joe ini ke sekolah konvensional seperti sekarang, dan lebih baik untuk diem di rumah aja dan mungkin dapetin bimbingan di rumah aja. Karena kalau di sekolah konvensional kayak gini, satu dia nggak bisa nangkep pelajarannya, dua juga mungkin nanti bisa jadi bahan-bahanan tuh buat temen-temennya gitu kan. Jadi daripada sama-sama nggak nyaman, mendingan dirawat di rumah aja. Nah, maka dari itu orang tuanya akhirnya ikutin tuh, nurutin kata kepala sekolahnya, dan akhirnya narik Joe dari sekolah konvensionalnya saat itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk masukin si Joe ini yang pada saat itu berusia 10 tahun itu ke State Home and Training School khusus untuk anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus di daerah Grand Junction, Colorado. Di mana Joe itu bertahan di sekolah tersebut sampai berumur sekitar 21 tahun. Sampai akhirnya dia itu kabur di umur dia ke 21 tahun dari sekolah tersebut.
Nah, lalu setelah dia kabur dari rumah pelatihan tersebut, dia itu jadi sering yang namanya berkeliaran dan ngiter-ngiter aja gitu di daerah rumahnya dia, sehingga memang jadi banyak banget orang yang kenal sama dia, dan dia adalah orang yang cukup ikonik di wilayah tersebut dan jadi figur yang cukup menuai empati dari orang-orang sekitar. Karena tentunya karena punya kebutuhan khusus, dari caranya berkomunikasi, gesturnya dalam bergerak pun juga udah kelihatan gitu ya. Jadi itu yang ngebuat itu jadi ikonik banget bagi rakyat di sana, dan juga penduduk tersebut jadi punya rasa empati sama si Joe Erdy. Lalu tiba-tiba pada tanggal 15 Agustus 1936, saat keluarga di lingkungan Joe yang bernama Drain Family itu pulang ke rumahnya. Jadi bapak emaknya nih pulang ke rumahnya dia sendiri, yaitu keluarganya Drain. Lalu super kagetnya saat kedua orang tua ini melihat sebuah hal yang bisa dibilang paling menyedihkan lah bagi orang tua. Di mana anak perempuannya itu sudah ditemukan tidak bernyawa lagi. Dengan kondisi banyak darah banget. Dengan indikasi bahwa sepertinya anaknya ini dilukai di bagian kepalanya. Bahkan bukan itu aja, anak kedua juga dalam kondisi yang sama, cuma beruntungnya Barbara ini, anak keduanya ini selamat. Bahkan setelah diperiksa lebih jauh, ditemukan sebuah fakta bahwa anak pertamanya yang bernama Dorothy itu sepertinya sudah dinodai oleh pelaku. Atau bisa dibilang konteksnya adalah laki-laki dan secara paksa. Dan juga kena benda tajam di bagian kepala. Yang rasa-rasanya pada saat itu polisi berasumsi bahwa senjata yang dipakai itu adalah kapak. Yang sepertinya memang kondisinya itu lewat dulu nih si Dorothy, hilang dulu ya, pergi ke surga, dan baru dikerjai sama pelakunya. Yang menarik dalam kasus ini adalah bahwa kejadian serupa itu baru aja kejadian 2 minggu yang lalu sebelum kejadian ini terjadi dengan kondisi yang sama dan wanita juga, dan sama-sama dalam keadaan tertidur memang. Karena memang kedua orang tua ini menemukannya di kamar tidur masing-masing anaknya. Jadi kondisinya sama banget. Nah, jadi polisi itu langsung mengira bahwa ini adalah kerjaan dari seseorang yang akan melakukan ini secara reguler di wilayah tersebut. Maka dari itu gemparlah tuh wilayah tersebut yang memang gak gede-gede banget, dan dilakukan investigasi yang cukup besar. Beberapa saksi mulai bermunculan, dan salah duanya itu ada 2 wanita yang mengaku bahwa pada malam kejadian keluarganya si Drain, 2 wanita ini mengaku ditangkap oleh seseorang dari belakang, yang mukanya ada ciri khas timur-timur, dia bisa dibilang ada Meksiko-Meksikonya alias Latin-Latin lah gitu-gitu. Kira-kira seperti itu ciri khas yang dibilangin sama 2 wanita yang mengaku menjadi saksi ini. Walaupun akhirnya keduanya katanya itu dilepasin sama penculiknya, tapi walaupun kesaksian ini juga nggak terlalu valid untuk dijadikan pondasi investigasi sebenarnya, tapi karena penduduk wilayah tersebut tuh melakukan banyak tekanan ke polisi untuk cepet-cepet nyelesain, dan ya ini yang ngebuat akhirnya polisi itu mau nggak mau memakai pondasi kesaksian yang bisa dibilang sangat prematur tersebut, yang belum tentu benar tersebut, untuk memang menjadi pondasi penyelidikan mereka akhirnya, karena tekanan publik yang begitu besar. Maka dengan tekanan yang begitu besar, bahkan sampai meresahkan masyarakat, dan banyak banget orang yang keluar dari rumah dan berdiri di depan rumah untuk bisa merasa aman dan takut untuk tidur karena takutnya nanti anaknya kenapa-napa. Dan tekanan inilah yang akhirnya ngebuat polisi semakin buru-buru, yang biasa bikin banyak penangkapan asal-asalan tanpa bukti yang jelas untuk setidaknya ngasih rasa aman kepada penduduk. Itu sering kali terjadi. Nah, lalu 11 hari setelah kejadian tersebut, setelah tekanan publik, orang tuh demonstrasi di mana-mana, seorang syarif daerah tersebut yang bernama George Carroll itu melihat seseorang yang berjalan di jalur kereta dengan ciri-ciri mirip sama definisi dari 2 wanita yang mengaku diculik pada malam kejadian keluarganya Drain. Yaitu kulitnya rada hitam dan agak Latin. Dari definisi inilah syarif ini tiba-tiba memutuskan untuk menanyai orang ini, yang ternyata orang ini adalah Joe Erdy yang lagi ngiter kayak biasa. Lalu akhirnya Joe ditahan sementara oleh Sheriff George dan ditanyai selama lebih dari 8 jam selama 2 hari berturut-turut. Dan anehnya selama proses interogasi ini, Sheriff Carroll nggak pernah mencatat satupun kesaksian dari Joe Erdy dan hanya mengingat di otaknya aja. Yang efek sampingnya, semua informasinya bisa distorsi dan bisa kelupaan, dan detail-detail penting justru bisa kelewat. Itu yang berbahaya, kenapa nggak dicatat. Dan setelah interogasi selama 2 hari tersebut, Sheriff George akhirnya memberikan sebuah kesimpulan tanpa catatan yang dia catat sebenarnya. Dan kesaksian juga yang akhirnya dia berikan berdasarkan katanya ingatan dia, yang tidak dibarengi dengan catatan maupun saksi satupun yang ikut dalam proses interogasi tersebut. Jadi bisa dibilang ini cuma one man show-nya Sheriff
George Carroll ini, tanpa ada saksi, tanpa ada catatan, cuman berdasarkan ingatannya dia. Kesaksiannya menyimpulkan bahwa Joe adalah pelakunya dengan kronologi pada malam tersebut. Katanya Joe ini bersembunyi di rerumputan dekat keluarga Drain. Lalu dia nunggu tuh di rerumputan tersebut sampai akhirnya si Joe ini ngelihat bahwa kedua orang tua dari keluarga Drain ini sudah pergi dari rumah. Dan dia tahu betul bahwa di dalam ada 2 orang, wanita juga. Lalu setelah kedua orang tua tersebut pergi, langsung tuh si Joe tanpa nunggu lagi, dia tuh masuk diam-diam ke rumah tersebut dan langsung melukai kepala kedua perempuan tersebut. Lalu buka bajunya, lalu dikerjain di situ dan selesai. Dan katanya dia pakai baju lagi dan langsung cabut dari rumah tersebut. Walaupun kronologinya kurang detail, bagaimana dia masuk, bagaimana dia akhirnya keluar, lewat mana, itu nggak ada keterangan apapun. Cuman itu satu-satunya kesaksian yang diberikan sama George Carroll yang katanya itu dikatakan oleh Joe R.D. selama masa interogasi yang tanpa catatan dan saksi tersebut. Nah, kira-kira itu kronologi memang akhirnya diberikan sama Sheriff George yang kata itu semua adalah memang legit pengakuan. Tapi ternyata pengakuan dan cerita dari Sheriff George ini nggak pernah menjadi sebuah hal yang bisa diterima sama publik, khususnya orang-orang yang dekat di situ. Bahkan dinilai nggak masuk akal banget kalau Joe ini bisa ngelakuin hal kayak gitu setelah lama tinggal di daerah tersebut. Kalau dia mau ngelakuin ini harusnya udah dari jauh-jauh hari. Kenapa dia baru ngelakuin hari itu? Gak masuk akal ini juga bersinergi langsung dengan omongan Joe yang berubah-berubah sebenarnya saat kesaksian. Mulai dari Joe yang merubah tongkat menjadi kapak saat kesaksian, dan Joe saat ditanya juga nggak tahu dapat kapaknya dari mana. Jadi memang akhirnya kan si Joe ini setelah diberikan kesaksian oleh si sheriff ini, akhirnya kan memang dibawa lagi untuk bisa dibilang ke sebuah persidangan lah, untuk tahu lah gitu kata-katanya yang lebih valid. Tapi ternyata juga kesaksiannya berubah-ubah, seakan-akan ada yang ngebuatin sebuah kesaksian untuk diomongin aja sama si Joe gitu. Jadi bukan benar-benar dari mulutnya si Joe. Tapi dengan keraguan publik ini atas testimoni yang diberikan Sheriff George, si George ini tetap maksa bahwa Joe adalah pelakunya, dan dia mengaku juga bahwa Joe sempat menceritakan kepada dia soal detail dari rumah keluarga Drain, sampai ke warna dari furniturnya, sampai temboknya kamar si Dorothy, yang menurut si Sheriff George ini nggak mungkin orang lain itu bisa tahu kalau memang bukan pelaku ataupun nggak pernah masuk ke rumah keluarganya si Drain. Jadi otomatis si Joe R.D. ini udah pasti pelakunya. Karena memang katanya dia tahu semua detail dari rumah tersebut. Itu kira-kira. Bahkan George terus maksa buat si Joe ini ditangkap dan maksa pimpinannya untuk menangkap secara penuh si Joe ini. Dan bilang si Joe ini kayaknya memang jago acting pura-pura bego aja gitu. Jadi dia itu meragukan yang namanya penyakit, bisa dibilang apa ya, bisa dibilang kebutuhan khusus yang dialami sama si Joe R.D. ini. Dia merasa bahwa itu cuman acting-acting belaka buat menutupi aksi-aksinya. Kira-kira itu sangkaan dan tuduhan dari si Sheriff George. Tapi di saat Sheriff George ini sibuk nyari bukti dan ingin memberatkan si Joe R.D. dan pengen banget polisi itu cepet-cepet nangkep Joe R.D., beda banget dengan si Chief Grady yang tiba-tiba menangkap orang bernama Frank Aguilar yang secara mendadak dinyatakan bersalah sebagai memang pelaku di balik kasusnya Dorothy Drain bersaudari, yang mampu memang akhirnya dikenali oleh Barbara Drain yang selamat dari kasus malam tersebut. Jadi valid ya bisa dibilang, karena Barbara tuh ngenalin langsung. Frank sendiri adalah mantan pegawai keluarganya Drain yang dipecat karena sebuah hal, dan Frank dinyatakan sebagai pelaku karena ada polisi menemukan bahwa kapak kecil miliknya si Frank sesuai dengan lukanya Dorothy secara ukuran. Jadi langsung ditangkap karena barang bukti dan juga dikenali sama Barbara, jadi udah valid banget bahwa Frank adalah pelakunya. Nah, tapi walaupun Frank ini ditangkap dengan bukti gitu ya, bukan berarti Joe itu dibebaskan sama Sheriff George. Melainkan Joe ini ditanyain apakah dia tahu tentang kapak kecil milik Frank ini. Dan secara aneh, pada kesaksiannya, Joe ini bilang bahwa yes, itu adalah hatchetnya si Frank. Yang sepertinya jawaban ini diasumsikan sama banyak orang, ini adalah jawaban paksaan dari seseorang di balik si Joe R.D., yang mungkin adalah Sheriff George. Bahkan Joe ini mengubah ceritanya lagi dan bilang bahwa dia kerja sama dengan Frank. Padahal kesaksian sebelumnya dia bilang dia sendiri. Nah kali ini dia bilang katanya dia kerja sama dengan si Frank. Dan dia bilang bahwa Frank lah yang menyerang dan dia nggak ngapa-ngapain. Nah dengan informasi yang gonta-ganti lainnya yang ngebuat makin aneh, dan kayaknya memang ini ngebuat semakin valid bahwa sepertinya si Joe ini dipaksa sama seseorang untuk mengakui hal yang nggak dia lakuin. Dan tentunya orang yang memaksa ini tahu betul bahwa Joe R.D. punya kebutuhan khusus, jadi kayaknya gampang untuk di-drive atau dikendalikan secara kesaksian. Setelah kesaksian Joe tersebut, polisi menambahkan beberapa detail lagi, seperti bahwa kedua pelaku sepertinya menggunakan ganja saat melakukannya. Ekstra detail lagi.
Lalu kasusnya terus bergulir dengan beberapa penyelidikan lebih lanjut dan muncullah keanehan lainnya. Saat Joe akhirnya ditemukan langsung nih dengan si Frank yang selama ini belum pernah ketemu gitu kan. Dan akhirnya mereka diketemukanlah dalam satu kesempatan untuk memberikan kesaksian yang lebih detail lagi. Tapi dengan tegas, saat diketemuin tuh keduanya, Frank ini bilang bahwa dia nggak pernah lihat sekalipun si Joe. Tapi keterbalikan sama si Joe Erdy yang bilang bahwa dia tahu Frank dengan kata-kata "that's Frank" gitu saat pertama kali mereka bertemu. Yang ngebuat indikasi lain tentunya terhadap pengakuan Joe tersebut bahwa dia kenal sama Frank. Lagi-lagi asumsi publik jadi liar bahwa sepertinya beneran emang ada yang maksa si Joe Erdy ini untuk benar-benar dinyatakan bersalah. Dan muncullah sebuah kesimpulan bahwa Frank dan Joe bekerja sama dalam kasus ini karena akhirnya yang harus menentukan adalah pengadilan dan juga seluruh tuntutan dan kesaksian dari para polisi yang menyelidiki kasus ini. Jadi omongan publik tuh nggak didengerin gitu. Jadi akhirnya ya udah Frank sama Joe itu dijadikan tersangka. Walaupun memang publik secara masif itu tetap melakukan yang namanya penolakan terhadap penahanan Joe ini. Bahkan beberapa pakar psikologis pada saat itu menyatakan nggak mungkin Joe ini terlibat. Ditambah lagi IQ-nya yang sangat rendah, itu nggak mungkin dia itu bisa jadi pelaku dari kasus ini. Untuk merencanakan kabur dan segala macam itu udah nggak mungkin katanya. Tapi semua aksi tersebut nggak mampu menolong si Joe Erdy dari tuntutan dan hakim tetap menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati ke Joe. Ini yang ironi. Pada persidangan lanjutan, pengacaranya Joe terus melakukan tekanan kepada hakim bahwa Joe nggak bersalah dan bahkan nggak mungkin mampu melakukan tindakan tersebut dengan secara terperinci dan terencana dan mengatakan bahwa ini bakal jadi mimpi buruk yang sangat lama untuk Colorado kalau sampai menghukum si Joe yang dimana tidak bersalah. Kan ada sebuah quote ya, lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang baik kan gitu kira-kira ya. Tapi sayangnya hakimnya nggak bergeming dan tetap memberikan hukuman maksimal tersebut. Tapi anehnya Joe yang sebenarnya tahu banget bahwa dia tuh dijatuhi hukuman maksimal dan nggak lama lagi dia bakal terbang juga gitu ya. Dia tuh dinilai ternyata sebagai seseorang yang paling bahagia yang kena hukuman tuntutan maksimal tersebut, yaitu tuntutan mati yang pada saat itu pakai gas tuh zaman dulu. Dan karena nggak ada apapun yang bisa membatalkan putusan hakim gitu ya, dan memang akhirnya dia juga didapuk sebagai salah satu orang yang paling bahagia yang kena hukuman tuntutan mati, ya akhirnya waktu berjalan dan tanggal 6 Januari 1939, Joe akhirnya menghadapi hari terakhirnya. Dan tentunya sebagai hari terakhirnya biasanya ada budaya tuh, ada sebuah bisa dibilang sebuah law, sebuah hukum di mana orang yang akan dituntut pada hari itu atau dieksekusi diberikan kesempatan untuk meminta makanan terakhirnya atau last supper gitu ya. Dan uniknya Joe pada hari itu meminta makanan terakhirnya adalah ice cream. Jadi dia minta es krim sebagai makanan terakhir. Lalu setelah dia makan hidangan terakhirnya itu yang adalah es krim, tibalah saatnya gitu kan. Joe itu dituntun oleh petugas ke ruangan terakhirnya di mana dia akan dieksekusi. Tapi sebelum dia dituntut untuk masuk ke ruangan tersebut, ada kejadian unik yang jadi sejarah sampai sekarang. Di mana dia itu tersenyum dan ngobrol sebentar bahkan dengan teman satu selnya ikut nemenin. Dan memberikan kereta kesayangannya. Yang itu memang adalah mainan yang biasa dia selalu pegang di dalam penjara. Yang berhasil memang diabadikan lewat sebuah foto. Dan bilang juga bahwa nih jaga kereta-kereta gua yang memang ini adalah mainan kesayangan gua gitu selama di penjara. Jadi tolong jagain. Itu yang dia ngomong ke teman satu selnya. Lalu setelah dia kasih kereta tersebut, itu akhirnya si Joe ini masuklah ke ruangan terakhirnya. Lalu didudukan dan juga diikat tangan kakinya. Uniknya memang saat diikat gitu ya, dia tuh masih bisa tersenyum sumringah gitu ya. Di hadapan para petugas yang menuntun dia dan mengikat tangan dan kakinya. Dan memang dia sambil senyum juga saat menghadapi detik terakhirnya. Dan setelah itulah akhirnya gas masuk dan eksekusinya berjalan dengan lancar tanpa masalah. Walaupun pada saat itu semua orang-orang yang ada di penjara tersebut, sipirnya, petugasnya semua tuh ikutan nangis. Karena merasa bahwa Joe Erdy ini gak bersalah. Ya ini hanya kesalahan aja dari beberapa oknum gitu ya. Yang akhirnya membuat orang gak bersalah ini jadi dihukum. Apalagi Joe Erdy juga gak bisa ngasih kesaksian yang benar. Karena memang dia punya kebutuhan khusus gitu dan kekurangan. Nah setelah kejadian ini banyak akhirnya polemik di publik dan perjuangannya nggak pernah selesai sebenarnya untuk membersihkan nama Joe Erdy yang dituduh asal-asalan dan sepertinya melalui banyak pemaksaan dan bahkan menjadi sebuah aksi yang disinyalir sebagai usaha untuk menjaga nama baik polisi. Dalam konteks ini adalah si Sheriff George yang kayaknya dia udah ngasih ini bahwa Joe Erdy adalah tersangkanya, terus kalau di tengah-tengah jalan dia cabut, rasanya kredibilitas dia sebagai sheriff juga akan berkurang. Jadi dia akhirnya maksa gitu ya untuk membuat si Joe Erdy ini adalah tetap tersangka bahwa indikasi dia
di awal dia semua kesaksian yang diberikan itu benar dan valid. Kalau memang tengah-tengahnya tiba-tiba dia bilang Joe RD bukan tersangka, wah ini kan ada benar-benar jadi kasus yang besar lagi, karena bisa aja si Syarif ini yang justru ditangkap karena dia asal nuduh tanpa bukti yang valid gitu kan. Ya itulah kira-kira memang yang memang dipikirin sama publik, bahwa sebenarnya ada mastermind ini di balik penghukumannya Joe RD yang sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak adil lah bisa dibilang. Dan memang pengennya tuh si Syarif George itu cuma pengen gak kelihatan salah aja gitu. Itu yang ngebuat akhirnya Joe RD itu dieksekusi. Yang akhirnya memang usaha untuk membersihkan nama Joe ini itu akhirnya itu berhasil pada tahun 2011, di mana Gubernur Colorado yaitu Bill Ritter itu mengabulkan posthumous pardon ya, yaitu sebuah pengampunan pada seseorang dan memulihkan nama baik orang tersebut beserta seluruh keluarga dan keturunannya. Yang disebutkan juga oleh Bill Ritter bahwa ini tentunya nggak bisa mengembalikan kesalahan fatal yang terjadi di Colorado di masa lampau, tapi setidaknya bisa memperbaiki nama baiknya si Joe RD untuk kedepannya, dan biar ini jadi pembelajaran atas masalah keadilan dalam proses hukum. So itulah dia kasusnya Joe RD. Seorang yang memang cukup aneh ya pada masa itu, karena belum lumrah juga ada kondisi orang seperti itu yang memang tersenyum dan bahagia saat menghadapi hukuman terakhirnya dengan hidangan terakhir es krim dengan mainan yang dititipin kereta. Itu kereta gue rasa kalau masih bisa ditemukan sekarang itu mungkin bisa jadi sejarah dan dimasukin museum di Colorado soal kasus si Joe RD ini. So itulah dia kasusnya. Kita bisa lihat juga pada masa itu ada juga oknum-oknum yang tidak kelihatan salah aja gitu, padahal salah banget gitu kan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Silahkan like, share, dan subscribe kalau kalian suka gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Instagram dan Twitter. Gue ada di @rivaldosantosa. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik, dan ini adalah salah satu referensi kasus dari kalian. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. Orang-orang aneh juga masih banyak. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.